Gimana kabarnya Lur? Api Lur, api. Geng. Ngene iki ya. Wah, Ya. Lur, lagi asik ngobrol ini. Oh iya. Wah, mau nimbrung bisa. Ayo, ya, silakan Lur. Silakan. Lur. Iya Lur. Lur, Gimana kabarnya, Lur? ya baik Lur. Ya, Makanya dilihat dari jauh kok kayak asik ngobrolnya. Iya. Apa gerangan yang diobrolin? Ya, kita ngobrol tentang alam ini itu ada masukan-masukan dari Lur ini dulu kita. Ya, Lur, mau tanya ya. Kok bisa Lur ini kan dari jauh mengawasi perkebunan di sini. Kok bisa langsung memutuskan untuk ganti pakai eco farming? Iya. Ya, sebetulnya saya kan sudah hampir 7 bulan lebih ya di sini saya mengamati, ya lihat produksi jagung juga bagus, tapi saya lihat kok makin lama kimianya itu makin meningkat penggunaannya. Jadi ada kadang-kadang 800 atau 1 ton. Saya pikir itu bahaya buat kelangsungan tanah ya, karena tanah itu kalau dengan kimia makin lama makin kayak keseimbangan haranya itu berkurang. Dan itu ada rekan saya yang dari sana kita coba dikurangi kimianya supaya tidak jenuh. Begitu dikurangi kimianya, produksinya juga kurang baik gitu. Maka saya pikir-pikir, saya pas buka-buka YouTube, oh ini ada produk eco farming nih. Saya coba produk ini. Ya ini sama beliau nih. Bagaimana kalau kita coba nih kimianya diturunkan lagi tapi pakai organik digabung. Wah, ternyata yang nggak tahu kalau gitu saya coba. Karena ini si dulur ini juga meresah dengan bumi ini, takutnya makin lama makin banyak pupuknya. Akhirnya coba. Nah, yang mencoba sebetulnya dulur ini nih. Waktu menerapkan pertamanya kita uji coba itu. betul Lur. Waktu itu saya pesimis awalnya. Setelah saya coba, katanya Bapak ini dicoba 4 liter. Setelah saya coba, saya semprotkan. Setelah saya tanam jagung itu, loh kok tumbuhnya kok bagus rata gitu. Terus hijau loh, kok lain. Sebelumnya kalau dipakai meka kimia itu kurangan agak kuning-kuning. Setelah dipakai eco farming ini hijau. Sehingga waktu itu saya positif sekali bahwa eco farming memang menjadi alternatif untuk petani sehat. Ya, Saya kan ini belum pernah mencoba sendiri. belum betul. Ya, itu makanya saya kan di sini mau tanya. Iya. Kok bisa seperti itu? Wajar. Makanya nantinya saya juga pengen. Ya, tapi dulu bicara begini wajar. Orang bilang hijau daunnya, ini yang bagus ya. Nah, kalau belum lihat hasilnya gimana? Iya. Itu udah wajar sekali, pertanyaan di mana-mana orang begitu. Dan kalau petani kan pengen lihat Harus bukti. Ya, situlah dulur bahwa saya menyimpulkan di sini bukan hanya bagaimana ikhtiar kita terhadap bumi ini melalui wasilahnya eco farming, tetapi kita juga harus mencintai. Ternyata dengan kita cinta, rawat, kemudian ditambah ikhtiar eco farming untuk mengurangi pupuk kimia, dan jangan lupa berdoa. Disitulah timbul ada 3 kata itu. Jadi CDI, cinta, doa, ikhtiar. Nah, itulah yang akan kita tanamkan kepada seluruh petani-petani Indonesia, karena saya pikir kalau 3 poin ini kita dapat, insya Allah petani kita akan makmur dan hanya akan subur. Pas saya baca juga sama di situ ada ya semuanya Iya. farming. Apaan subur? Petani mak. Nggak bercocok dengan kita. Mudah-mudahan. Tapi saya masih nggak puas lagi. Hari ini sudah lagi coba. Nih, dulu ini coba mengelola ada sekitar 9 hektar untuk bagaimana kita mengkombinasikan antara minim kimia dengan eco farming. Kita doain Lur, kalau ini sukses akan tambah lagi. Amin. Mungkin bisa 100-200 hektar. Yang penting kesejahteraan untuk masyarakat petani di Banyuwangi dan Jember. Apa singkatannya? Jemban. Iya, kira-kira itu. Gila lagi. Yang kemarin kan anggaran biayanya itu bukan untuk farming, meskipun dengan pengurangan pupuk apakah nggak membengkak di belakang. Kalau
untuk harga eco farming sendiri kan dengar itu lumayan mahal loh, satu botolnya itu yang jadi masalah. Takutnya nanti di belakangnya ditambah eco farming dan pakai kimia tambah membengkak. Gimana menurut saya? Ya, pertanyaan bagus sekali bahwa ternyata kan pupuk kimia itu yang akan lebih mahal daripada eco farming. Jadi kalau eco farming kan hanya 125.000 kalau kita members ya, 125.000, sedangkan pupuk kimia itu kalau non subsidi bisa sekitar 1 juta lebih malah. Kalau kita 8 atau 1 ton aja berarti kita 10 juta harus keluar. Tetapi kalau yang digunakan di 1,2 hektar ini kita hanya menggunakan 4, itu juga Ponska dengan urea yang notabene hanya 2.500.000. 2.500.000 ditambah dengan eco farming itu jadi 3.600.000. Ditambah dengan biaya-biaya yang lainnya, semua biaya operasionalnya itu kira-kira 13, sekian 13 juta ya. Sedangkan pada saat panen 8 ton dikalikan 3.450 itu sekitar 28 juta. Lihat aja 28 dikurangi 13, jadi kira-kira 15 kita punya margin atau keuntungan. Mantap. Nah, coba itu dihitung sendirilah. Saya itu suatu hal yang benar-benar surprise lah. Saya juga nggak menyangka. Dan kalau ini yang jenengan yang pengalaman, bagaimana kalau punya kita margin atau keuntungan sebesar itu? Mantap itu. Mantap. Kalau 15 itu mantap dengan harga 3.450 ya. 3.450 ya. Padahal kalau KS bisa, kalau harga bagus bisa lebih. Iya, bisa lebih. Makanya kalau pakai kimia murni saya lihat tuh RAB sekitar 18 sampai 20. Coba kalau cuma berarti marginnya cuma 6, tapi dengan eco farming marginnya bisa 15. Wah, sangat membantu sekali, Pak. Kalau begitu ini eco farming memang pas. Kepingin aku mengaplikasi eco farming ini kalau melihat dari pernyataan itu. Soalnya kemarin kalau kita pakai pupuk kimia itu ongkosnya berat banget. Belum lagi tambah ini, kadang-kadang kita bisa minus sampai habis. Makanya kita mau coba ini. Ini ada lahan 2 hektar, rencana pakai eco farming. Harus ini, oke? Pak Iwan? Setuju, saya mendukung sekali. Dari Jakarta juga menyaksikan sendiri hasilnya, saya kirim ke beliau. Coba bisa ditanyakan kalau bisa itu. Hasilnya sudah saya kirim ke pusat. Selamat siang. Dulur. Oh, Selamat siang juga, Lur. Apa kabar nih, Lur? Aduh, baik-baik Pak. Aduh. Ya, sehat selalu ya. Mana dulur saya? Ya, kebetulan ini dari Dorong. kantor pusat berkunjung ke sini ngelihat bagaimana hasil dari yang seperti saya bilang tadi. Pertama, beliau agak sedikit kok segini hasilnya, dan yang sekarang senyum-senyum, tetapi dia juga bingung pakai apa. Ya, ini saya juga ada ceritakan. Ya, coba bisa ditanyakan testimoninya. Sedikit dari saya. Dulu kita ini adalah BF, Bachelor of Farmer. Jadi mereka adalah bachelor dari petani-petani yang luar biasa ada di Gunung Terong ini, di Glen Nevis tepatnya. Jadi saya hanya bisa mendoakan untuk lebih baik, dan saya pribadi itu juga akan mencoba untuk mengaplikasikan. Bahkan saya butuh edukasi dari para dulu saya yang ada di sini. Hanya sebatas itu karena saya melihat dengan mata kepala sendiri hasilnya luar biasa. Bagus. Terima kasih. Iya. Selamat dulur ya. Iya. Bagus benar itu Terima kasih, hasil Lur. Bapak yang Sangat meyakinkan berarti ya. Iya. Ya, buktinya bukan dari pihak kita, dari pihak eksternal juga menyaksikan. Berarti eco farming, lahan subur, Petani makmur. CDI, cinta, doa, ikhtiar.